Mbak.
Iya, Bapak. Halo. Halo, sudah siap? Sampun, nggih. Oke, Pak Yudo sudah siap ya? Ya, kita mulai saja ujian tesis ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kehadiran Prof. Mujiono, Pak Dr. Yudo Taruno, dan Pak Notaris M. Ali Fauzi yang telah berkenan hadir dalam ujian tesis atas nama Chandra Wibowo yang menulis tesis dengan judul Penyelesaian Problematika Kredit Bermasalah pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surakarta. Pembimbingnya siapa, Mas Chandra? Prof. Puji kalian Pak Yudo. Oke, berarti ingat nama pembimbingnya ya, jangan sampai lupa. Siap. Dengan penguji pembanding eksternal Pak Notaris M. Ali Fauzi. Ujian ini akan diselenggarakan dalam 3 sesi. Yang pertama, presentasi tesis, usahakan tidak lebih dari 10 menit karena para penguji juga pembimbing juga sudah dibaca. Dan kemudian sesi kedua tanya jawab. Ya, diharapkan Anda dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan dari para penguji. Dan sesi ketiga pengumuman hasil. Ya. Silahkan berdoa lebih dahulu sebelum adaptasi. Halo, bisa di... Halo, Chandra. Iya, Bapak. Bisa, Bapak. Siap. Halo, bisa mendengar? Bisa, Bapak. Iya. Oke, kita mulai saja ya. Anda silahkan presentasi. Silahkan presentasi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hari, Prof. Puji, Bapak Yudo, dan Bapak Muhammad Ali Fauzi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan penelitian kami untuk menyelesaikan program Magister Hukum di Universitas 11 Maret Surakarta. Judul dari penelitian kami yaitu penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara Persero Cabang Surakarta. Pendahuluan, fakta hukum kredit bermasalah pada BTN Syariah atau upaya penyelesaian kredit bermasalah di BTN Syariah ada dua, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Outputnya yaitu penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara Syariah Surakarta. Rumusan masalah 1. Mengapa wan prestasi dalam bentuk kredit bermasalah dapat terjadi pada Bank Tabungan Syariah Cabang Surakarta? Yang kedua, bagaimana upaya BTN Syariah Negara Cabang Surakarta dalam mengatasi hambatan kredit bermasalah?
Tinjauan pustaka yaitu dari definisi bank syariah, pembiayaan. Mas, bentar, Mas Chandra. Siap, Bapak? Ada PPT-nya, presentasinya. Kok enggak keluar? Wonten, Bapak? Enggak keluar, enggak kelihatan. Sebentar, saya share sebentar, Bapak. Share screen. Iya. Sebentar, Bapak. Halo? Iya, iya. Silakan. Jadi untuk rumusan masalah, mengapa bahan prestasi dalam bentuk kredit masalah dapat terjadi pada BDN Syariah Cabang Surakarta. Yang kedua, bagaimana upaya BDN Syariah dalam mengatasi hambatan kredit bermasalah. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka jadi definisi bank syariah, pembiayaan di bank syariah, jaminan sama penyelesaian pembiayaan macet. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan empiris karena meneliti gejala yang ada pada masyarakat untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dari hasil penelitian yang diperoleh dari hubungan hukum dengan realitas empirik yang terjadi dalam perjanjian kredit pada BDN Syariah Kota Surakarta. Lokasi penelitian ada di BDN Syariah Kota Surakarta. Sifat penelitian deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran dan sistematis mengenai problematika penyelesaian kredit bermasalah di BDN Syariah. Selanjutnya, jenis sumber data yaitu data primer yang kami peroleh wawancara dengan Bapak Salman Hadi selaku Kepala Cabang di BDN Syariah. Yang kedua, bahan hukum sekunder dari semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi guna hukum yang relevan dengan pemilu. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian dan pembahasan, faktor penyebab kredit masalah di BDN Syariah Surakarta satu yang berasal dari faktor internal, yaitu dari staf bank syariah itu sendiri. Yang kedua dari faktor eksternal, yaitu berasal dari debitur bank syariah. Faktor internal itu terkait dengan kemampuan analisis kredit secara profesional yang dilakukan oleh petugas bank.
Yang kedua, kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata, lebih cenderung diberikan pada pengurus dan pengawas serta bank. Faktor nasabah yang kurang beretika baik. Bertambahnya jumlah bank maka mempengaruhi persaingan bank semakin ketat dalam melakukan persaingan usaha. Sehingga setiap bank berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudian dalam memberikan fasilitas kredit. Faktor eksternal yaitu salah satunya kegagalan usaha debitur atau menurunnya kegiatan ekonomi serta tingginya suku bunga kredit. Mungkin ada juga musibah yang menimpa perusahaan debitur seperti saat ini di pandemi COVID-19. Selanjutnya, upaya bank syariah itu melakukan upaya bank BTN Syariah dalam mengatasi hambatan masalah. Satu, restrukturisasi kredit. Dalam konteks kantor bank syariah, penanganan masalah dilakukan dengan dalam menggunakan penyelamatan restrukturisasi. Baru kemudian jika melalui misalnya optimal, dilakukan dengan melaksanakan penyelesaian kredit secara damai sebelum dilakukan lelang oleh KPKNL. Pihak Bank Syariah Surakarta selalu mengupayakan suatu kredit macet dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan cara non-litigasi. Penutup. Kesimpulan, problematika kredit bermasalah pada BTN Syariah Surakarta disebabkan beberapa faktor. Satu, faktor yang berasal dari bank, yang kedua, faktor yang berasal dari tabungan syariah, terjadi faktor internal meliputi rendahnya analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman menjalankan tugas. Lemahnya sistem pengawasan dan kredit bank. Terlalu memperhatikan hubungan ke dalam persaingan antar bank, di mana dengan tambahnya jumlah bank maka akan mempengaruhi persaingan semakin ketat. Dalam melakukan persaingan usaha, setiap bank selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk kemudian dalam memberikan fasilitas kredit. Penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak kantor BTN Surakarta adalah bersifat non-litigasi, yaitu penyelesaian melalui organisasi internal bank, restrukturisasi, dan penyelesaian melalui saluran hukum yang dilakukan oleh KPKNL. Saran, prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di BTN Syariah Surakarta telah dilakukan dengan teman pemberian kredit yang sehat. Namun demikian, analisa terhadap debitur dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan dalam usaha rekanan debitur harus dilakukan lebih jeli. Mas Chandra. Suaranya hilang ya? Mas Wawan jangan deket-deketan itu, malah suaranya feedback sudah. Hilang ya Prof Puji? Hilang, Pak. Oh iya. Sinyalnya jelek. Padahal di kampus ini, Pak. Oh iya. Kok bisa ya? Mungkin jangan di notariat. Kalau di notariat itu memang sinyalnya jelek. Apa? Wifi-nya itu agak jauh. Loh ya putus ya. Enggak. Mas Chandra. Mas Chandra. Halo? Halo? Halo?
Halo Bapak. Iya, sudah selesai. Tadi putus soalnya. Oh putus. Enggak apa-apa, sudah siap aja. Yang penting slide-nya tetap disiapkan. Iya siap. PPT-nya ditampilkan saja yang kan buka dua itu, laptop sama handphone ya. Iya, ini saya tampilkan ya Pak. Tadi putus. Wifi-nya putus ini saya join lagi. Bentar ya Pak. Iya. Ya sudah, Mas Andra siap saja. Halo? Iya siap. Ampun. Ya sekarang kita masuk sesi kedua, tanya jawab. Karena ada penguji pembanding eksternal, maka kesempatan pertama kita berikan pada penguji pembanding eksternal, Pak Muhammad Ali Fauzi. Silakan Pak Ali. Iya Pak Ari, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pak Hari selaku Ketua Program MKN, kemudian Prof. Fujiono dan Dr. Yudo, juga Mas Andri Bawo selaku mahasiswa yang lagi diuji tesisnya hari ini ya. Terima kasih. Mungkin saya mohon izin untuk memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait dengan tesisnya Mas Andri Bawo. Gini, yang pertama sebetulnya saya dapat bahan dari Mas Sandra yang di email dari Mas Hermawan ya. Itu ada beberapa hal yang menurut saya kurang sinkron ya. Jadi gini, yang pertama tata penggunaan kata kredit ya. Ini Bank BTN kan masih USS ya, unit usaha syariah, belum bank syariah ya. Tapi kalau dalam syariah biasanya menggunakan kata pembiayaan, bukan menggunakan kredit ya. Karena memang tidak ada utang piutang. Karena memang bank syariah itu adalah sebuah bank yang melakukan kegiatan dengan tidak menggunakan bunga, artinya dengan menggunakan transaksi lain selain bunga. Gitu. Nah mungkin kalau kredit kan cenderung ke bunga, mungkin kata pembiayaan lebih tepat ya biasanya begitu. Yang dipakai itu pembiayaan biasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat misal kayak di prolognya awal ya sampai halaman 7 misal di pendahuluan ya, kan banyak mengupas tentang NPF ya. Tentang NPF atau NPL bank konven atau NPF di bank syariah gitu ya, sehingga angka-angka NPF yang tinggi daripada bank konven yang muncul. Nah sebetulnya kan ini agak sedikit tapi kemudian kalau dipermasalahkan yang masalah yang muncul kan kemudian faktor yang mengapa berprestasi dalam bentuk bermasalah dapat di bank syariah, di bank BTN Syariah cabang Surakarta. Artinya mestinya kalau saya lihat bahwa mestinya dibahas kalau NPF, NPL ini hubungannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan kenapa menjadi tinggi NPF-nya. Semisal kali ini, semisal begini agak ironis. Semisal apakah karena kan harusnya kan lebih kecil karena kan ini ada ideologi Islam ya. Ada keimanan dan nasabah. Ada ikatan emosional dengan keagamaan, ada komitmen, ada ibadahnya. Nah, menjadi aneh semisal pada saat bagaimana kalau konven yang tidak membawa unsur agama gitu ya, unsur Islam syariah bisa lebih rendah, tapi ada saat di syariah lebih tinggi. Nah, mungkin ini yang kalau saya rasa ini yang kalau dia ke NPF, dia harusnya lebih kepada faktor menyebabkan kenapa NPF tinggi. Gitu. Nah, kalau saya punya pendapat misal di rumah masalah diganti, semisal faktor-faktor apa yang menyebabkan kredit bermasalah. Jadi, faktornya menyebabkan pembiayaan bermasalah. Jadi faktornya apa? Gitu. Apakah karena tadi semisal internal eksternal, apakah karena dari perbankan tidak paham sehingga salah memberikan kredit, atau kemudian nasabahnya karakternya jelek dan sebagainya sehingga NPF tinggi, tidak kayak di bank konven. Ya. Nah ini kan disebutkan di sini juga muncul semisal tiap tahun juga tinggi ya 3,7, 3,27 ya. Nah artinya ini kan NPF yang cukup tinggi dibanding dengan bank konven di tempat yang sama, padahal ini syariah membawa nilai-nilai agama yang religi itu semisal seperti pertama. Nah, yang kedua semisal begini, kalau saya lihat ini banyak bicara tentang penyelesaian kredit bermasalah daripada membahas tentang faktor-faktornya, ya. Semisal bagaimana penyelesaiannya menggunakan
non litigasi, litigasi dan sebagainya. Nah, ini kok kurang sinkron dengan rumusan masalahnya gitu. Karena kalau di sini kan dia bilang hambatan, misal upayakan bagaimana supaya NPF rendah. Nah, ini lihat tadi kesimpulan juga sama, di kesimpulan munculnya kan lelang atau tidak, litigasi atau tidak. Nah, bukan pada bagaimana misal kalau semisal pembiayaan bermasalah ini, faktor apa yang menyebabkan, kemudian supaya bisa turun NPF-nya, kira-kira bagaimana bank melakukan upaya itu. Nah, kalau kita lihat dia lebih banyak bicara tentang penyelesaiannya. Semisal macet, jadi apakah dilelang, apakah dinegosiasi, apa direstrak, apakah kemudian dirubah bentuknya, semisal dari murabah ke musyarakah dan sebagainya, apakah seperti itu kira-kira. Nah, lihat ini di sini lihatnya begitu. Jadi hampir semua pembahasan mengarah ke penyelesaian, bukan pada sebab kenapa NPF-nya tinggi. Nah, kemudian juga semisal, mohon maaf kalau di saya ini di saya yang dapat ini masalahnya beda dengan rumus sama, tidak sama dengan yang disampaikan di slide-nya ya. Kalau di saya itu rumusan masalahnya yang dapat itu bentar Pak, cek dulu nih. Pertama adalah semisal bagaimana problematika kredit bermasalah pada Bank Tabungan Negara saya Bank Surakarta. Jadi problematika kalau yang saya terima di file ini. Tapi kalau di slide-nya, mengapa bank prestasi dalam bentuk kredit bermasalah dapat terjadi pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surakarta. Nah, kalau yang kedua, di apa yang saya dapatkan di word-nya adalah bagaimana upaya Bank BTN Syariah Cabang Surakarta dalam mengatasi hambatan kredit bermasalah. Tapi kalau dalam slide-nya, bagaimana upaya Bank Syariah, bagaimana upaya Bank Tabungan Negara Syariah dan sekarang mengatasi hambatan dan bermasalahnya hampir sama. Ini kalau yang tadi agak beda. Nah, yang dua ini kan banyak membahas tentang penyelesaian, litigasi, dan sebagainya. Tapi tidak melihat kira-kira apa yang membuat itu. Misal diperbaiki SOP-nya, kemudian lebih satu ke arah nasabahnya, kemudian mungkin semisal petugasnya lebih dididik supaya kira-kira membawa nilai Islam ya, supaya bagaimana ditanamkan supaya ini ibadah sehingga tidak boleh nunggak kan ya. Karena kan kalau ibadah berarti kan juga dengan manusia juga dengan Allah juga gitu. Nah, saya melihat masih belum terlalu sinkron, konsisten antara pendahuluan ya, urusan masalah dan pembahasan, bahkan dengan kesimpulan. Masih ada yang tidak nyambung gitu loh. Jadi, nah kira-kira itu dari saya mungkin sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih, kalau ada salah mohon maaf, mohon arahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Andra direspon. Terima kasih Bapak Ali Haji masukannya. Jadi dari penelitian dari rumusan masalah, mengapa beban prestasi dalam bentuk kredit bermasalah dapat terjadi pada Bank Tabungan Syariah Cabang Surakarta. Yang kedua, bagaimana upaya BTN Syariah dalam mengatasi hambatan bermasalah. Jadi dari mengapa banyak beban prestasi tadi ada beberapa faktor, Bapak. Faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal ini ada di slide, Bapak. Jadi mengapa beban prestasi dalam bentuk kredit masalah dapat terjadi pada BTN Syariah? Itu karena satu dari faktor rendahnya kemampuan analisa kredit dari staf atau petugas bank, Bapak. Yang kedua, kredit macet, kredit bermasalah juga pembiayaan bermasalah. Jadi kredit kami ganti dengan pembiayaan, Bapak. Pembiayaan bermasalah terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan dalam bank, penyaluran itu tidak merata sehingga cenderung diberikan pada pengurus pengawas terhadap pegawai bank. Yang ketiga,
Faktor internal yaitu faktor nasabah yang kurang beretikat baik. Yang keempat yaitu bertambahnya kompetitor dalam persaingan bisnis antar bank, Bapak. Terus ada yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu gagalnya atau menurunnya omset dari perusahaan dari debitur, Bapak. Itu Bapak Ali. Pak Ali cukup atau masih direspon balik? Nggak apa-apa, balik cukup insya Allah nggak apa-apa. Oke. Cukup ya. Monggo. Oke. Pak Yudo sudah di tempat? Oke, karena saya moderator, saya terakhir aja. Mungkin Pak Yudo masih sebentar. Mas Sandra mungkin apa HP-nya dimatiin ya biar apa namanya salah satu aja yang dipakai biar tidak menggema. Iya. Jadi yang dimatiin Pakai yang salah laptop satu. aja, Mas. Nah, yang HP-nya HP-nya dimatikan. udah, Nah, iya. biar nggak menggema. Oke. Silakan Prof Puji. Sekarang saya berikan Prof Puji Oh, saya meskipun dulu ya, Pak. Iya. Pak Sadhari yang saya hormati, Pak Ali, saya hormati juga, ada Pak Yudo juga, Inka DPS ini Mas Wawan ya. Baik, dan Mas Chandra yang berbahagia hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya butuh, mungkin ini bisa ditutup ya Mas Chandra, PPT-nya. Share screen-nya bisa di stop share. Ada tulisannya stop share, silakan ditutup. Mas Chandra, nah oke, baik. Jadi apa problemnya Mas Chandra kalau misalnya kita diskusi problemnya ini apa? Silakan Mas Chandra, problem hukumnya apa? Suaranya Mas, enggak kedengeran suaranya ya? enggak? Atau malah pakai handphone aja Mas? Ini suaramu enggak kedengeran ini. Ojo-ojo laptopnya Laptopnya enggak yang masuk. mungkin bermasalah. Nah, yang laptopnya yang dimatiin. Siap, Bapak. Halo? Problem hukumnya apa Mas Chandra? Problem hukumnya kenapa terjadi pembiayaan bermasalah di BTN cabang Surakarta? Ya. Kenapa memilih di BTN? Kalau pembiayaan bermasalah kan pasti di semua bank terjadi ya. Cuma angkanya kan ya mungkin tidak membedakan. Jadi kenapa saya ngambil dari di Bank Syariah? Karena NPL dari pernyataan OJK bahwa kenapa NPL di Bank Syariah itu berada di angka 4,12, sedangkan di bank konvensional hanya 2,9. Ya. Ini yang membuat di BTN buat kami untuk meneliti kenapa kok NPL atau
pembiayaan bermasalah lebih tinggi di syariah daripada konvensional. Seperti yang disampaikan Bapak Ali tadi, harusnya di syariah itu lebih rendah daripada di konvensional, kan begitu, Prof. Kalau di BTN angkanya berapa? Dari ini bank BTN syariah syariah. secara global, Bapak. Tapi kalau di BTN syariah, Kemarin dari hasil wawancara itu memang tinggi, Bro. tapi tidak disebutkan berapa. Dari wawancara tidak disebutkan, Bro, di BTN Oh syariah. ya, mungkin sebenarnya bisa ditanya sebenarnya NPL-nya berapa gitu loh ya. Terusnya yang Iya, Bro. kalau dari kredit disalurkan itu berapa, nah NPL-nya itu berapa, kan nanti akan ketemu kenapa kemudian itu penting, itu satu. Nah terus dari NPL itu sebagian besar yang terbesar karena apa, Mas? Jadi sebagian besar yang terjadi dari BTN syariah di Surakarta yang terjadi karena analisa kredit sejak awalnya itu dari petugas bank itu cara menganalisa itu memang ada kekurangan, Bro. Nah kekurangannya di faktor apa? Di 5C itu Faktor analisa kredit debitur. Jadi analisa usaha debitur setelah berjalan lebih dari 2 tahun, usaha debitur itu mengalami penurunan omset, Bro. Oh, itu analisanya kan ada 5C. Nah, kalau yang itu yang salah di apanya? Kan ada karakter, kapasiti, Kalau secara kolateral. karakter dari bank syariah itu kan sudah dari debitur sudah bagus, cuman memang dari usaha debitur yang menurun, Bro. Oh, usaha memprediksikan itu gimana? Benar, Bro. Ini ada. Oke, sudah. Nah, kalau kemudian pertama itu oke. Jadi analisis di bagian capacity and capital barangkali khususnya di capacity. Nah, yang berikutnya apa problem yang lain? Selain soal problem internal tentang analisis yang salah. Benar, Bro. Jadi kebanyakan yang dari hasil realisasi itu dari apa, Bro? Usaha debitur yang terjadi penurunan, kebanyakan di situ. Ya, berarti Sehingga itu faktor analisisnya yang salah atau faktor memang kondisi eksternal, kondisi bisnisnya yang dua-duanya, Bro. Nah, dua-duanya berarti disebut ya, bukan hanya karena faktor apa? Bukan hanya karena faktor apa? Analisis kredit. Analisis kredit pakai 5C, ingat 5C itu apa saja? Kapasiti, Mm-mm. karakter, Ya, di tesisnya coba dibuka. iya, Bro. Ini baru kita cari, Bro. Nah. Tesisnya coba dibuka. Iya, Bro. Ini baru kita cari. Yuk, karakter, kapital, kapasiti, terus apa lagi? Kolateral dan condition of economy ya. Oke. Iya. Baik, kolateral apa, Mas?
Kolateral itu dari sisi agunan, Bro. Agunan ya. Baik, kalau Ya, condition terus of economy, dari wawancara itu memang juga ada dari sisi kolateral. Jadi dari petugas bank itu memperkirakan bahwa jaminan itu nanti setelah sekian tahun akan bernilai sekian gitu loh, Bro. ya. Kalau condition of economy apa, Mas? Condition of economy kan apa keadaan ekonomi pada saat ini, Bro. Nah, oke lah, itu kan bisa jadi ukuran untuk ngambil bisnis apa, misalnya bisnis wartel kan nggak mungkin ya, Mas. Sekarang. Iya. Terus baik, jadi ada dua faktor ya, dari internal itu, terus dari eksternal itu. Nah, terus untuk mengatasi faktor internal apa yang dilakukan? Untuk mengatasi faktor internal dari untuk lebih meningkatkan kapasitas petugas banknya, Bro. Nah, ya dengan apa? Kan harus real nih. Apa? Meningkatkan kapasitas itu apa? Untuk petugas banknya, Bro. Nah, ya dengan cara apa? Dengan cara pelatihan mungkin yang dilakukan Ya, harus detail ya. Dengan cara apa pelatihan atau apa. Terus yang kedua, ada nggak misalnya karena kesalahan itu kan bisa dilakukan karena kelalaian. Jadi kesalahan ukur itu atau kesalahan taksir itu bisa jadi kan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Nah, itu ada nggak sanksinya? Ada, Bro. Apa ada Jadi yang pernah dipecat? dari hasil wawancara memang ada kelalaian petugas. Nah ya, sanksinya apa? Sanksinya tidak disebutkan waktu wawancara itu, Bro. Nah, mungkin ditanya, sanksinya apa ini, Pak? Kalau yang lalai, apakah di downgrade, apa dipindah, atau di apa? Nah, itu mungkin kan bisa jadi solusi. Terus yang kedua, solusi yang eksternal tadi, kalau faktor bisnisnya itu kemudian menurun, itu apa solusinya, Pak Chandra? Jadi faktor eksternal ketika bisnisnya menurun itu kan di dalam penyelesaian itu kan ada tiga, ada rescheduling, reconditioning, dan restructuring, gitu, Bro. Bedanya apa saja itu, Mas? Kalau rescheduling itu kan semama kami sebagai debitur itu dijadwal ulang. Itu di rescheduling. Kalau memang itu sudah nggak bisa ya ada reconditioning persyaratan kembali atau nanti restrukturisasi perpanjangan jangka waktu juga bisa, penurunan bunga juga bisa. Tapi kalau memang itu sudah nggak bisa ya yang banyak ditempuh dilakukan saluran yang hukum. mana sama BTN Syariah Solo? Kalau itu kan umum. Oke, BTN Syariah lebih melakukan pendekatan secara kekeluargaan, Bro. Nah ya, yang tiga itu apa yang dilakukan? Rescheduling, Bro. Rescheduling. Anu sampai disebut presentasenya enggak, Mas? Tidak itu, Bro. Oh enggak ya, mungkin kalau kan bisa ditentukan itu kan bisa tahu. Terus bab lain, Mas. Misalnya ini kan juga ada gerakan yang sekarang ini enggak mau bayar utang ini. Nah, itu masuk enggak menjadi penghambat enggak? Kemarin cuma saya bertanya sedikit tentang itu ada yang gerakan masyarakat tanpa riba itu, Bro. Terus gimana? Itu juga menjadi kendala dalam lebih cenderung kepada kekeluargaan, Bro. Jadi nanti pembayaran. Oke, nah maksudnya mungkin nanti bisa diselaraskan itu ya, Mas. Jadi bahwa ada problem eksternal internal itu ini, internal itu penyelesaiannya dengan seperti apa, terus eksternal begini, nah penyelesaiannya dengan seperti apa nanti urut sehingga nanti ketika bicara soal saran, maka nanti sarannya pun juga jadi nyambung. Siap. Gitu Pak Ari, waktu saya kembalikan. Terima kasih Prof. Uji. Pak Yudo sudah bergabung. Pak Yudo, lupa Pak Yudo. Oke, kalau mungkin Pak Yudo masih barengan acara.
Saya dulu Mas Chandra. Ya, Bapak. Mungkin data menurut saya perlu dilengkapi karena studinya empiris supaya bisa kelihatan bagaimana pola penyelesaian. Pola itu apa yang paling banyak dilakukan oleh bank sebenarnya. Tapi oke lah karena penelitiannya hanya di Bank Syariah BTN ya. Iya, Bapak. Iya di BTN ya, Mas Iya, Chandra. BTN Syariah Kota Surakarta, Bapak. Mas Chandra. Siap, Bapak. Halo. Halo, Bapak. Di BTN. Kalau Iya. boleh saya tahu pernah meneliti enggak penyelesaian secara litigasi dengan non litigasi? Di BTN Syariah lebih banyak non Mas litigasi, Chandra. Bapak. Lebih banyak non litigasinya, Bapak. Halo? Saya yang putus ya. Iya. Mas Chandra bisa monitor? Bisa, Bisa Bapak? dengar saya? Bisa. Oke. Lebih banyak mana tadi? Saya pas putus tadi. Lebih banyak non litigasi, Bapak. Oke, lebih banyak non litigasi dengan cara apa yang modusnya dengan cara apa? Maksudnya modus operandi yang lebih banyak dilakukan dengan cara apa? Non litigasi itu apa? Dengan cara non litigasi itu diselesaikan secara di luar saluran hukum, jadi lebih cenderung pada kekeluargaan untuk bisa perpanjangan jangka waktu bisa, terus penurunan suku bunga juga bisa, Bapak. Mungkin hati-hati ngomong di luar jalur hukum, mungkin litigasi maksud saya melalui proses peradilan gitu ya. Jadi kalau misalnya cara-cara yang lain itu juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau kontrak, itu bagi saya masih menurut hukum gitu ya. Oh, iya. Siap. Gitu. Di sini kan dibedakan di ya gambar di slide ataupun di tesis ada penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Nah, yang non litigasi itu apa yang diteliti? Yang diteliti loh ya. Itu kan cuma ada. Halo? Ya, Bapak. Yang non litigasi yang dilakukan di BTN Syariah apa, Mas? Yang non litigasi penyelesaian secara kekeluargaan, Bapak. Enggak, di sini di slide itu kan tadi ada misalnya restrukturisasi kredit. Kan cuma ditulis itu aja. Sama eksekusi jaminan kredit. Itu eksekusi itu ketika 3 cara sudah tidak bisa ditempuh, Bapak. Yang resiko dealing, reconditioning, sama restrukturisasi tadi nggak bisa, akhirnya ya dari memang usaha dari debitur atau kemampuan bayar debitur memang sudah tidak bisa diharapkan lagi, Bapak. Ya itu maksud saya, restrukturisasi itu kan cuma satu aja ditulis di situ. Maksudnya ada cara-cara lain enggak? Kan yang ditulis di slide tadi kan hanya ada 2. Upaya BTN Syariah itu hanya ada 2. 1 restrukturisasi kredit, kedua eksekusi jaminan kredit. Apa enggak ada lainnya, maksud saya begitu. Mana yang litigasi, mana yang non litigasi. Jadi perlu disesuaikan dengan di Bagan juga itu waktu cerita di Bagan itu kan ada 2. Jadi di pembahasan itu kalau bisa juga dibeda-bedakan. Ini cara litigasi, cara non litigasi. Jadi sesuai
teori atau konsep yang dipakai gitu. Mas Chandra? Oke, Bapak, siap. Saya yang putus-putus mungkin ya. Oke, Bapak, siap. Nah, gitu ya. Ya, yang litigasi itu, Mas, halo, bisa monitor? Bisa, Bapak. Yang litigasi, penyelesaian melalui proses peradilan, itu endingnya apa, Mas? Jadi proses secara litigasi itu lebih banyak lebih banyak kenal litigasi. Kalau litigasi itu biasanya kosnya lebih mahal, Bapak. Dari hasil wawancara itu kan biayanya lebih mahal, waktunya juga lama, dan bisa terjadi permusuhan di antara debitur dan kreditur, terjadi masalah-masalah berikutnya gitu loh, Bapak. Kalau yang litigasi. Ya, mungkin bagi saya lebih baik ditunjukkan pernah melakukan penyelesaian secara litigasi atau enggak di BTN itu kan karena itu data penting ya. Maksudnya kecenderungan bank itu menyelesaikan dengan non litigasi atau litigasi itu menjadi penting itu karena menunjukkan bagaimana hubungan antara bank dengan nasabahnya gitu ya, dengan debiturnya gitu. Jadi pengetahuan saja apa pernah diselesaikan dengan cara litigasi gitu. Meskipun Pernah, itu Bapak? secara konsep. Gitu. Pernah. Itu itu terhadap debitur individual atau korporasi atau apa. Itu penjelasan kayak gitu penting sebenarnya menurut saya. Lebih bernilai gitu. Kebanyakan apa? Perusahaan atau individu Kemarin atau yang litigasi itu dari perusahaan, Bapak. Jadi ada juga dari litigasi. Cuma terjadi masalah-masalah berikutnya gitu, Bapak. Misalnya apa? Dari hasil umpama sudah masuk ke lelang. Dari pihak debitur itu harusnya kantor itu sudah kosong. Tapi kantor itu diisi lagi barang-barang dari debitur. Akhirnya waktu lelang, jaminan atau kolateral nanti tidak ada yang membeli, Bapak. Ya, tapi hubungan dengan bank sendiri bagaimana? Mungkin itu orang saja untuk menghadapi hukum gitu ya. Jadi maksudnya, nah itulah yang maksud saya lebih bermakna bahwa penyelesaian secara hukum itu berbelit-belit misalnya gitu, kemudian membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar juga, maksudnya gitu. Jadi maksud saya kebermaknaan dari temuan yang ditulis di tesis itu mungkin lebih ditingkatkan, Mas. Seperti tadi banyaknya penyelesaian itu di litigasi atau non litigasi, kemudian kalau non litigasi pencapaian keberhasilan untuk memenuhi kontrak atau kreditnya atau bagi hasilnya itu tercapai atau tidak, itu mungkin lebih bermakna. Sambil dianalisis dengan teori, kan sampai di atas itu ada teori bekerjanya hukum segala. Nah itu kan nggak keluar di pembahasan. Maksudnya apa hubungannya dengan teori bekerjanya hukum? Bagaimana bekerjanya hukum dalam hubungan dengan kredit macet tadi atau wan prestasi misalnya gitu. Nah itu kan upaya-upaya hukum atau upaya-upaya non hukum. Makanya tadi pertama kan saya tanyakan gitu, apa upaya-upaya non hukum yang ditempuh, apa upaya hukum yang ditempuh, kan gitu. Gitu ya Mas Chandra ya. Oke, baik Bapak. Oke, Pak Yudo sudah bergabung. Pak Yudo. Oke, Pak Yudo. Pak Yudo masih mute. Pak Yudo. Sewu, korupsi sampun nggih. Sampun, sudah Pak Yudo. Oh. Pak Yudo silahkan. Bisa tak keluar ruangan sebentar. Terakhir.
Nuwun Pak Hari, Prof. Puji, dan Bapak Ali Fusan dan Mas Chandra. Mohon maaf tadi masih ada kegiatan yang lain. Oke, terima kasih pada para penguji yang lainnya. Untuk Mas Chandra, tadi terakhir saya menyimak dari konfirmasi Pak Dr. Hari. Memang kalau melihat dari rumusan masalah yang Mas Chandra sampaikan, itu kan berkaitan dengan problematika kredit bermasalah. Ya, sebenarnya kalau ini lebih tepatnya kan bukan bagaimana, tetapi sebenarnya apa problematikanya. Kalau pertanyaannya kemudian bagaimana itu kan bicara suatu proses, sehingga kalau di kesimpulan itu nanti berhubungan dengan faktor-faktor. Nah ini mohon konfirmasi nanti apakah kalau di kesimpulannya tadi faktor dari staf itu sebenarnya kalau saran saya itu lebih kepada apakah ada faktor lain, konteksnya misalkan internal dan eksternal. Nah ini karena ini kan penelitiannya empiris atau normatif Mas ini? Empiris Bapak. Nah kalau empiris kan sebenarnya bisa diketahui. Kalau misalkan tadi bagaimana pertanyaannya problematika, mungkin lebih tepatnya sebenarnya apa problematikanya, sehingga problematika di Bank BTN itu lebih terinci. Sehingga kalau di sini dijelaskan mengenai staf Bank BTN, kemudian internal dan ini termasuk yang internal Mas, yang dari staf tabungan BTN ini. Iya Bapak. Cuman begini Mas, kalau saran saya, kalau misalkan Mas Van Chandra itu membicarakan staf Bank Tabungan Negara ini, cuman ini nanti lebih kepada tolak ukurnya, sehingga dikatakan staf itu mampu tidak, termasuk nanti kalau merujuk kepada salah satu unit, misalkan di account officer, nah itu nanti perlu ada istilahnya standarisasi gitu kan. Ini mohon coba dikonfirmasi dulu Mas Chandra. Yang seperti apa yang maksudnya staf yang istilahnya belum menguasai atau kemampuannya masih rendah. Jadi problematika yang ada di BTN Syariah itu kan kenapa debitur itu terjadi gagal bayar Bapak. Itu ada dua, yaitu satu waktu awal analisa kredit yang dilakukan oleh analisa pembiayaan yang dilakukan oleh staf atau petugas bank dalam menganalisa kapasitas debitur Bapak. Dari situ mulanya. Jadi kalau gitu sebenarnya lebih bisa di klaster Mas Chandra ketika nanti prakredit, kemudian pada saat kredit, nah apakah prakredit itu kan bisa dari prosedur dan proses itu kan. Bisa juga artinya kalau proses pengajuan kredit itu sebenarnya secara limasinya tidak memenuhi, tetapi karena dia punya kemampuan bayar yang bagus sehingga tidak akhirnya kredit macet. Nah, tetapi kalau dari pra-nya itu dia sudah ada bermasalah, kemudian pada saat pelaksanaan kredit dia juga ada masalah, pasti nanti di pasca kreditnya akan ada masalah, sehingga ini yang menyebabkan. Nah, ini perlu sebenarnya kalau Mas Chandra bicara mengenai di empiris di Bank BTN itu perlu ada ininya, sehingga perlu ada step tahapan tadi, sehingga lebih jelas terarah ketika penyebab kredit problematikanya bisa tadi kalau tadi internal perusahaan atau karyawannya itu sebenarnya
apakah memang kemampuannya atau karena prosedur yang tidak dilalui. Nah, ini nih yang jadi persoalan. Baru nanti mengarah ke persoalan mengenai bagaimana solusi tadi yang di persoalan kedua. Apakah non litigasi dan litigasi yang seperti yang disampaikan Pak Dr. Hari dan mungkin penguji sebelumnya baik Prof. Uji maupun Prof. Bapak Muhammad Ali. Kalau saya itu Mas Chandra. Dan siap Bapak. termasuk tadi yang kedua penyelesaian kredit itu kan. Nah, kalau itu kan sebenarnya sudah sesuai prosedur gitu kan. Nah, cuma nanti perlu digali tadi mengenai apakah nanti proses yang litigasi dan non litigasi itu sudah sesuai dengan prosesnya juga itu. Saya rasa itu Pak Dr. Hari masukan dari saya. Inje. Terima kasih Pak Yudo. Mas Chandra masih ada komen? Cukup Bapak. Baik, Pak Ali Fauzi masih ada pertanyaan untuk. Oke, cukup J. Prof. Uji sudah. Prof. Uji masih ada. Oh, sampun cukup. Cukup saya Pak. Y. Jadi kita sudah menyelesaikan sesi kedua. Mas Wawan monitor. Monitor, Pak. Oke, nilainya J. Oh iya, baik, Pak. Sudah dapat nilainya, Mas? Saya cuma minta info lulus atau enggak aja nanti nilainya biar diinformasikan sendiri. Iya, baik, Pak. Nilainya lulus loh, Mas? Pak Ali, Pak Pujiono, belum, Pak Yudo. Oh. Di WA Mas Wawan aja. Prof. Uji, Pak Ali. Mas Wawan? Oke, Pak. Pak Yudo belum, Pak. Oke. Pak Yudo nilainya ditunggu Mas Wawan. Di WA aja Mas Wawan. Iya. Bisa diinfo Mas Wawan? Pokoknya di atas 75 lulus, Mas. Nanti. Ya, lulus, Pak. Oke. Oke. Mas Chandra, videonya bisa dihidupkan? Iya, Pak. Oke. Sesuai dengan informasi dari sekretariat bahwa berdasarkan
hasil ujian tesis pada hari ini Anda dinyatakan lulus. Terima kasih Bapak. Dan sudah barang tentu mungkin masih perlu perbaikan sesuai dengan saran para penguji. Yap. Dan segera direalisasi supaya bisa diproses lebih jauh gitu ya. Dan terakhir semoga nanti setelah lulus, setelah semua persyaratan dipenuhi, semoga Anda sukses sesuai dengan yang dicita-citakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Notaris Ali Fauzi atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dr. Hari, Pak Muhammad Ali Fauzan, Prof. Uji. Selamat Mas Chandra. Matur nuwun, matur nuwun. Izin lag dulu. Mohon maaf semuanya, lahir batin. Liv, selamat Mas Chandra. Nggih. Turun Bro. Nggih.